Gurita adalah hewan moluska dari kelas Cephalopoda atau kelas hewan dengan kaki di kepala. Gurita memiliki habitat utama di terumbu karang samudra. Gurita terdiri dari 289 spesies yang mencakup sepertiga dari total spesies kelas Cephalopoda. Gurita memiliki 8 lengan yang bukan tentakel dengan alat penghisap berupa bulatan-bulatan cekung yang digunakan untuk bergerak di dasar laut dan menangkap mangsa. Gurita sangat cerdas dan kemungkinan merupakan hewan paling cerdas di antara semua hewan invertebrata. Hasil percobaan mencari jalan di dalam labirin dan memecahkan masalah menunjukkan bahwa gurita memiliki ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Gurita memiliki banyak peran dalam ekosistem. Yang pertama, sebagai predator dan pengendali populasi. Gurita adalah predator penting dalam ekosistem laut. Mereka memangsa berbagai jenis hewan laut, termasuk krustasea, moluska, dan ikan kecil, yang membantu mengendalikan populasi mangsa mereka dan menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua adalah makanan bagi predator lain. Gurita juga merupakan sumber makanan bagi predator lain seperti ikan besar, anjing laut, dan burung laut. Mereka adalah bagian penting dari rantai makanan dan membantu mempertahankan keseimbangan populasi dalam ekosistem laut. Yang ketiga, berperan dalam nutrient cycling. Dengan memakan berbagai jenis mangsa dan kemudian dicerna serta menghasilkan feses, gurita membantu mendaur ulang nutrisi dalam ekosistem laut. Feses mereka memberikan nutrisi yang dapat dimanfaatkan oleh organisme lain seperti plankton. Yang keempat, sebagai habitat engineers. Beberapa spesies gurita menggunakan cangkang atau batu sebagai tempat perlindungan atau sarang. Dalam proses ini, mereka dapat mengubah struktur habitat lokal yang dapat mempengaruhi organisme lain yang menggunakan habitat tersebut. Selain itu, gurita memiliki berbagai manfaat bagi manusia. Yang pertama, sebagai sumber makanan. Gurita adalah makanan laut yang populer di banyak budaya di seluruh dunia. Daging gurita dikonsumsi di berbagai makanan seperti sushi di Jepang, hidangan laut di Mediterania, dan berbagai hidangan di Asia Timur dan Selatan. Gurita merupakan sumber protein yang baik dan kaya akan nutrisi. Yang kedua, memiliki nilai ekonomi. Perikanan gurita merupakan industri penting di beberapa negara, memberikan penghidupan bagi banyak nelayan dan pekerja industri makan laut. Ekspor gurita juga menyumbang pendapatan ekonomi bagi negara-negara yang memanen dan mengekspor gurita. Yang ketiga adalah penelitian ilmiah. Gurita adalah subjek penelitian yang menarik dalam ilmu biologi dan neurosains karena sistem sarafnya yang kompleks dan kemampuan kognitifnya yang luar biasa. Studi tentang gurita telah memberikan wawasan penting tentang evolusi otak, perilaku hewan, dan kemampuan adaptasi. Yang keempat adalah pariwisata dan ekowisata. Gurita menjadi daya tarik dalam ekowisata laut. Wisata menyelam dan snorkeling yang menampilkan habitat gurita menarik banyak wisatawan yang pada gilirannya mendukung ekonomi lokal melalui pariwisata. Yang kelima adalah sebagai inspirasi dalam teknologi. Gerakan dan struktur tubuh gurita telah menginspirasi berbagai inovasi dalam teknologi seperti robotika lunak. Para peneliti telah mengembangkan robot yang meniru fleksibilitas dan kemampuan manipulasi gurita untuk digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk medis dan industri. Populasi gurita menghadapi beberapa ancaman utama yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup mereka dan keseimbangan ekosistem laut. Yang pertama adalah overfishing atau penangkapan berlebihan. Penangkapan gurita secara berlebihan adalah salah satu ancaman terbesar. Permintaan yang tinggi untuk gurita sebagai makanan laut menyebabkan eksploitasi berlebihan di beberapa daerah yang dapat mengurangi populasi gurita secara signifikan dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Yang kedua adalah perubahan iklim. Perubahan iklim global dapat mempengaruhi habitat laut, tempat gurita hidup. Peningkatan suhu laut dan pengasaman laut akibat peningkatan kadar CO2 dapat mempengaruhi reproduksi, pertumbuhan, dan distribusi gurita. Yang ketiga adalah kerusakan habitat. Kegiatan manusia seperti pembangunan pesisir, penambangan laut, dan penggunaan alat tangkap yang merusak seperti trawl dasar laut dapat merusak habitat gurita. Terumbu karang, padang lamun, dan area berbatu yang sering menjadi habitat gurita bisa rusak atau hilang, sehingga mengurangi tempat gurita tinggal dan sumber makanan bagi gurita. Yang keempat adalah pencemaran laut. Pencemaran dari limbah industri, pertanian, dan rumah tangga, serta tumpahan minyak dapat mencemari perairan laut dan merusak habitat gurita. Bahan kimia yang beracun dan plastik dapat mengganggu kesehatan gurita dan organisme lain dalam rantai makanan laut. Yang kelima adalah perubahan ekosistem. Introduksi spesies asing atau invasi spesies predator baru dapat mengganggu ekosistem tempat gurita hidup. Yang keenam adalah perubahan dinamika mangsa predator. Perubahan dalam populasi mangsa atau predator gurita akibat aktivitas manusia atau perubahan lingkungan dapat mempengaruhi populasi gurita. Yang ketujuh adalah perdagangan ilegal dan tidak terkendali. Selain itu, upaya perlindungan untuk mengatasi ancaman-ancaman ini berikut merupakan beberapa langkah perlindungan yang dapat diambil.
Yang pertama adalah pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, mengatur kuota tangkap dan ukuran tangkap, menetapkan musim penangkapan dan melarang penggunaan alat tangkap yang merusak. Yang kedua adalah konservasi habitat, melindungi dan memulihkan habitat laut yang penting bagi gurita seperti terumbu karang dan padang lamun. Selanjutnya adalah pengurangan pencemaran. Mengurangi pencemaran laut melalui pengolahan limbah yang lebih baik dan regulasi yang tetap terhadap sumber pencemaran. Selanjutnya adalah penelitian dan juga pemantauan untuk meningkatkan penelitian mengenai ekologi gurita dan memantau populasi mereka untuk memastikan pengolahan yang efektif. Terakhir adalah kesadaran dan edukasi, meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya konservasi gurita dan ekosistem laut melalui kampanye edukasi. Melalui upaya-upaya ini, kita dapat membantu melindungi populasi gurita sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan memastikan ekosistem di laut tetap sehat dan juga seimbang.